Kelihatan mirip sih, bukan kelihatan sih, tapi lumayan lah mirip gitu. Ingin agensi berhenti mengcasting orang Cina dan juga Jepang, tolong hanya orang Korea saja, dan tidak memberikan dukungan kepada NCT 127 meskipun mereka itu satu grup. Annyeonghaseyo, Cengidel, Yusuf Kim Amnida, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan bagi kalian semua yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja, keep fighting guys, don't give up. Dan juga untuk hari ini kita akan ngebahas topik-topik terhangat seputar dunia perk-popan yang pastinya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Nah, supaya kalian nggak ketinggalan update informasi terbarunya, yuk buruan subscribe channel aku sekarang juga. Dan jangan lupa juga nih buat like, comment, and share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah berita selengkapnya. Nah, untuk topik pertama kita akan mulai dulu nih membahas tentang grup dari Yuehwa Entertainment, yaitu Tempest. Nah, seperti yang kalian tahu bahwa mereka kan akan segera debut nih, dan mereka juga sudah merilis teaser. Dan setelah dilihat, teaser mereka ini memiliki kemiripan dengan teasernya, bukan teaser sih, tapi video-video dari teaser. Lalu seperti apakah kemiripannya? Langsung aja kita lihat dan nilai bersama-sama, oke? Oke, kita play. Oke, ini kayak meneliti gitu. Oke. Kelihatan mirip sih, bukan kelihatan sih, tapi lumayan lah mirip gitu. Alright, I see. We are not done, why? Oke. Alright, Cinggu. Tadi kita sudah melihat bagaimana teaser antara boy group Tempest dan juga Treasure. Tapi sini ada juga yang kayak salah paham gitu. Dikarenakan ini kan diupload di Stone Music Entertainment, banyak yang menilai bahwa ini tuh adalah miliknya Mnet. Tapi bukan miliknya Mnet ya guys. Ini tuh milik Tempest. Buat yang belum tahu Tempest itu siapa, aku kenalin sama kalian. Jadi Cinggu, Tempest ini merupakan boy group baru dari Yuehwa Entertainment. Yuehwa Entertainment sendiri merupakan rumah bagi artis K-pop mulai dari Cosmic Girl hingga Everglow. Dan untuk boy group ini akan mulai debutnya pada tanggal 21 Februari. Dan selama seminggu terakhir, video teaser dan jadwal hitung mundur udah diunggah ke akun media sosial dari boyband tersebut. Jadwal menunjukkan bahwa lebih banyak video dan foto promosi akan diperbarui hampir setiap hari hingga hari debut dari boy groupnya. Tempest sendiri terdiri dari 7 orang member. Mereka adalah Hwarang, Enchan, Liu, Hanbin, Hyungsop, Taeray, dan juga Hyuk. Menurut agensi, nama band ini berasal dari arti harfiahnya, menyamakan para member dengan badai yang akan menyapu industri musik K-pop. Well, Cinggu, jadi sudah clear ya, ini tuh bukan miliknya Mnet, tapi ini tuh miliknya Yuehwa. Yuehwa dan juga Mnet itu bukan satu sih. Oke, karena itu beda. Untuk Yuehwa ini seperti yang aku dapat informasi juga, ini tuh merupakan agensi Cina deh kalau nggak salah. Setahu aku ya. Ntar kalau salah koreksi di kolom komentar. Nah, kenapa sih pada awalnya banyak yang mengira bahwa ini tuh adalah boy groupnya Mnet? Karena ini tuh diupload di Stone Music Entertainment. Tapi Cinggu, seperti yang kalian tahu bahwa di Stone Music Entertainment itu juga kayak ngupload juga berbagai video-video musik video lebih tepatnya ya dari berbagai grup K-pop yang lain, meskipun mereka itu nggak berada di agensinya Mnet. Ngerti nggak sih? Dan kemarin aku sudah perhatikan ya untuk teaser-teasernya, memang setelah aku lihat dan kita lihat tadi ada kemiripan gitu ya kan. Bener, ada kemiripan gitu dari beberapa bagian lah. Namun nanti kita lihat saja bagaimana MP-nya. Kalau MP-nya juga tetap sama, waduh, Yuehwa berarti dalam problem sih. Tapi ingat Cinggu ya, ini tuh bukan salah dari member-membernya. Jadi kalau kalian mau mengkritik mungkin silahkan mengkritik gitu, tapi jangan mengkritik member-membernya di sini, karena yang membuat ini semua bukan mereka, tapi yang ngebuat di sini adalah staff. Ada staff di balik pembuatan teaser dan juga MP-nya. Oke, jadi mungkin bisa langsung ditanyakan kepada tim produksinya ya, kenapa dapat mirip seperti itu. Dan Cinggu, sekarang kita akan masuk ke topik yang kedua. Sekarang kita akan ngebahas bagaimana reaksi dari K-net setelah melihat line up untuk 7 member dari boy group barunya Big Hit Music. Oke, langsung aja kita kenalan dengan member-member dari boy group barunya Big Hit. Untuk yang pertama ada member yang namanya Leo. Leo sendiri usianya 21 tahun dan berasal dari Australia. Lalu ada Sangwon usia 20 tahun yang berasal dari Korea. Berikutnya ada James usia 18 tahun dari Hong Kong. Lalu ada juga Jihoon usia 16 tahun yang berasal dari Korea. Lalu ada JJ usia 17 tahun yang berasal dari Jepang. Dan untuk informasi saja, dia ini merupakan campuran Jepang dan juga Amerika. And the next ada Jo Woo-chan usia 18 tahun dari Korea. Dan yang terakhir adalah Yochi 21 tahun dari Thailand. Dan dengar-dengar Yochi ini merupakan aktor di Thailand guys. Dan untuk waktu debut, mereka itu direncanakan untuk debut pada tahun ini juga. Wah, jadi nggak sabar ya. Dan coba sekarang kita lihat bagaimana respon dari K-net setelah melihat line up untuk member-member dari boy group barunya Big Hit. Untuk komentar yang pertama, ada yang bilang kayak gini.
TXT dan ENHYPEN jauh lebih baik. And the next, saya tidak berpikir bahwa ada permintaan untuk menampilkan say atau barat yang kuat di negara kita saat ini, tapi itu hanya pendapat pribadi saya. Wuchani cukup tampan. Aku takut akan ada seseorang yang One China di Big Hit sekarang. Ada banyak sekali orang asing, mereka pemula tapi lucu bagaimana mereka sudah mengeluarkan getaran selebriti, oke? Jadi ada netizen yang melihat bahwa mereka itu masih rookie dan masih belum debut loh guys. Tapi aura atau karisma mereka itu benar-benar kayak terpancar gitu loh. Oke, next ke komentar yang berikutnya. Wow, tapi mereka mengeluarkan getaran hype. Jihoon mirip Jungkook, oh ya? Saya langsung terpesona oleh TXT, tapi tidak ada yang menarik saya ke sini. Mungkin saya terlalu tua ya. Saya merasa mereka hanya mencoba masuk ke luar negeri. 4 dari 7 member adalah orang asing. Oke, jadi 3 yang dari Korea dan 4-nya dari negara lain. I see about that. Ada terlalu banyak orang asing, jadi mereka begitu-begitu bagiku. Begitu-begitu maksudnya mungkin biasa-biasa aja ya. I guess so. Yang saya suka dari Bangtan dan TXT adalah tidak ada orang asing. Jadi ini agak memalukan. Mungkin Big Hit ingin berubah pada akhirnya. Ya sih, kalau kita perhatikan BTS dan juga TXT itu member-membernya dari Korea semua ya. Iya ya. Saya berpikir bahwa pria Korea di tengah adalah Jungkook untuk sesaat. Oh ya, apakah kalian juga merasakan hal yang serupa? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. And the next, ada terlalu banyak member asing jadi saya tidak tertarik. Oke. Hampir semuanya terdiri dari orang asing. Saya merasa mereka akan bernyanyi dalam bahasa Inggris. Ini belum, tapi udah diprediksi akan nyanyi dalam bahasa Inggris. Yakin. Next, Cina. Ada apa dengan orang Cina? What happened? Setelah Bangtan, HYBE tidak akan memproduksi grup lain dengan hanya orang Korea saja. And the last komentar, Cina, Jepang, dan Thailand. Lalu ditaruh tanda titik. Oke, Cinggu, dari komentar-komentar tadi dapat kita simpulkan bahwa ada yang tertarik sama mereka, oke, dikarenakan getaran atau karisma mereka. Tapi di sini ada juga yang kayak menyayangkan gitu. Kenapa sih Big Hit itu menyebutkan boy group yang mana kebanyakan member-member yang orang asing? Kenapa nggak orang Korea saja kayak BTS ataupun TXT? Kenapa tidak seperti itu? Dan tentu nih Cinggu, ini tuh menjadi pertanyaan untuk kita semua ya. Kenapa sih orang-orang Korea itu? Dan setelah aku searching nih Cinggu, di tahun 2019 ada juga topik yang membahas bahwa Netcore ingin agensi berhenti mengcasting orang Cina dan juga Jepang di grup K-pop. Jadi mungkin ini tuh dapat menjawab pertanyaan kalian tentang komentar yang terakhir. Jadi komentar yang terakhir itu Cina, Jepang, dan juga Thailand. Untuk Thailand kita kayaknya semua udah tahu ya kenapa ada netizen yang berpendapat seperti itu. Karena kalau kita lihat dari Lisa Blackpink sendiri itu juga mendapatkan rasisme loh guys. Saat dia debut di industri musik K-pop tersebut, ada yang menilai bahwa dia seperti ini, dia seperti itu. Pokoknya parah banget sih. Kita nggak perlu bahas tentang rasisme yang terjadi dengan Lisa. Takutnya luka kalian juga nanti akan teringat kembali ya. Dan coba sekarang kita langsung saja perhatikan bagaimana komentar-komentar dari Kingnet di saat mereka membahas tentang kenapa sih mereka itu tidak ingin ada anggota Cina dan juga Jepang lagi. Why? Kenapa dapat seperti itu? Jadi untuk si OP yang menuliskan postingannya di komunitas online tersebut menuliskan seperti ini guys. Untuk yang pertama atau poin yang pertama, dia menuliskan anggota Cina, mayoritas orang Cina terus terbang menjauh. Mereka seharusnya baru saja debut di negara mereka sendiri. Dia bilang mayoritas orang Cina terus terbang menjauh, which mean orang Cina atau idol dari Cina itu terus meroket ya karirnya, gitu nggak sih? Dan kita masuk untuk ke poin yang kedua, dia itu membahas tentang idol yang dari Jepang. Anggota Jepang, jika mereka akan merayakan sejarah politik mereka tanpa berpikir, mereka seharusnya debut di pasar mereka sendiri. Idol patriotik juga memiliki pasar besar mereka sendiri. Oke, itulah komentarnya. Dan ini tuh kayak ngungkit apa yang terjadi sama Sana Twice. Dan jujur, buat yang udah tahu apa yang terjadi sama Sana, pasti merasa kayak sakit banget ya kan? Karena pada saat itu Sana ini mendapatkan banyak sekali hate comment guys dari netizen. Dan coba sekarang kita perhatikan bagaimana komentar-komentar dari netizen setelah melihat postingan tadi. Kebenaran, berhentilah memasukkan orang non-Korea ke dalam grup. Aku muak melihat mereka. Tolong, hanya orang Korea saja. Saya tidak mengerti mengapa mereka bersikeras memiliki anggota non-Korea. Saya bisa mengerti orang-orang Cina yang melarikan diri, tetapi pengucapan bahasa Jepang dan nada sengaja mereka sangat mematikan. And the next, saya tidak peduli dengan anggota non-Korea, tapi saya lebih suka grup dengan hanya orang Korea saja. And the last day, I agree, aku setuju. Aku kayak nggak suka dengan member-member dari luar. That's why aku itu lebih interested terhadap rookie yang mana mereka itu hanya orang Korea saja. Oke, kayak gitulah komentar-komentarnya guys. Namun Cinggu, menurut aku ya, kenapa agensi itu meskipun mereka tahu gitu ya kan bahwa orang Korea memang sangat suka dengan line up yang full orang Korea,
Tapi kenapa sih kebanyakan dari mereka masih tetap memasukkan anggota-anggota yang non-Korea? Yang pertama adalah untuk merambah pasar di luar Korea, ngerti nggak? Jadi selain Korea, mereka ini juga pengen guide pasar yang lebih luas lagi, yaitu internasional. Dengan adanya member-member yang non-Korea, ini juga akan memudahkan mereka gitu. Siapa tahu nanti idol-idol yang misalnya dari Thailand, dari Cina, Jepang, netizen dari Cina, Thailand, Jepang akan extend mereka, gitu nggak guys? Dan yang kedua adalah menurut aku nih, secara pribadi ya, idol Korea ini kalau mereka itu berpromosi ataupun konser di luar negeri, biasanya mereka itu akan lebih nyatu. Misalnya nih idol dari Jepang, mereka kan udah kuasai banget bahasa Jepang. Jadi pas di Jepang, wah sangat menguasai banget nih audiens di sana. Dan itu juga yang akan ngebuat audiens dari Jepang dan mereka nih itu akan semakin jadi lebih dekat. Apalagi kebanyakan idol-idol yang non Korea kan sangat fluent berbahasa Inggris atau sangat pandai banget lah berbahasa Inggris. Jadi dengan adanya hal itu, kalau mereka di interview ataupun sebagainya kan jadi lancar guys ngomongnya. Bener nggak? Bukan berarti orang Korea nggak bisa ya. Banyak kok yang bisa guys, banyak banget. Dan cinggu alasan menurut aku yang berikutnya adalah tentang bagaimana pertumbuhan penduduk di sana. Seperti yang kita lihat dan juga sudah kita bahas, pertumbuhan penduduknya kan agak menurun gitu ya kan. Jadi dikarenakan pertumbuhan penduduk juga menurun, tentu ini juga akan berimbas gitu pada pembentukan idol K-pop di masa depan. Kalau mereka terus mengandalkan idol-idol yang dari Korea, aku nggak tahu sih gimana nanti ya. Karena persaingan untuk industri musik K-pop kan juga makin kuat. Agensi-agensi di sana juga makin gencar. Oke, mereka itu terus bersaing untuk mendapatkan trainee-trainee terbaik. Kalau mereka nyarinya di Korea aja, yakin semua agensi akan mendapatkan trainee terbaik dari Korea? Enggak. Jadi inilah yang membuat mereka itu mencari yang berasal dari luar Korea. Makanya mereka juga mengadakan audisi global. Meskipun sekarang orang Korea bilang, aku nggak suka ada idol yang berasal dari non Korea. Lama-kelamaan mereka juga akan suka dengan idol-idol yang dari non-Korea. Kenapa? Karena pada akhirnya akan begitu guys. Mau gak mau mereka pasti akan menerima hal tersebut. Bener gak? Dan untuk boy groupnya Big Hit ini kan belum debut ya. Pas saat mereka belum debut, belum ada yang tahu loh guys mereka itu kayak gimana. Jadi sekarang orang-orang bilang gak suka, gak tertarik. Tapi nanti mereka pasti bakalan tertarik. Coba dia lihat apa yang terjadi sama webtoonnya Hype. Webtoon Hype pada awal nih banyak yang kritik. Bilangnya aduh manfaatin banget sih idol K-popnya. Aduh gak bagus pasti hype-nya. Males baca. Lama-kelamaan gimana? Banyak yang suka, banyak yang puji. Oke, jangan nilai langsung dari luar gitu ya kan. Coba ntar lihat bagaimana mereka debut. Takutnya sih malu juga gitu dengan perkataannya. Bener nggak? Oke, jangan ngehe dulu sebelum melihat bagaimana kualitas mereka. Dan juga sekarang kita akan masuk ke topik yang ketiga. Ini juga menjadi topik yang lagi hangat banget diperbincangkan, yaitu tentang Chunlo Bubble. Apa yang terjadi dengan bubble-nya Chunlo? Chunlo diketahui menjadi salah satu member NCT yang cukup rajin menceritakan banyak hal melalui Listen Bubble. Listen Bubble sendiri merupakan aplikasi berbayar yang memungkinkan para penggemar untuk berinteraksi dengan selebriti. Nah kemarin nih pada hari Kamis tanggal 20 Januari, Chunlo menceritakan bahwa ia baru saja mendengarkan lagu NCT U yakni Boss. Lagu tersebut diketahui dirilis dalam comeback perdana NCT dengan member lengkap pada tahun 2018 melalui album Empathy. Boss juga dibawakan oleh 7 orang member NCT yakni Taeyong, Jaehyun, Lucas, Marky, Winwin, Jongwoo, dan juga Doyoung. Chunlo kemudian mengungkapkan bahwa ia tidak mendengarkan lagu baru NCT 127 yaitu Sticker. Meski demikian, Chunlo mengaku sangat suka dengan lagu Simon Say. Adapun untuk cerita Chunlo seperti ini ya, aku bacain. Jadi aku bangun lebih awal, aku duduk di sofa dan juga mendengarkan lagu-lagu. Wah, aku sudah lama ya tidak mendengarkan lagu Boss. Change of Heart, hahaha. Aku masih sangat menyukai Simon Say. Aku tidak mendengarkan Sticker. Meski demikian lagunya sangat bagus, tapi masalah selera. Simon Say paling bagus sepanjang masa. Sebenarnya nggak ada yang salah sih sama kata-kata Chunlo, bener nggak? Setiap orang memang punya selera gitu. Tapi kenapa sih ini jadi problem? Nah cinggu, sayang banget nih banyak yang membeberkan bubble Chunlo hanya bagian pengakuan tidak menyukai lagu Sticker. Hal ini sontak membuat Chunlo dipitnah dan tidak memberikan dukungan kepada NCT 127 meskipun mereka itu satu grup. Chunlo pun ramai-ramai mendapatkan komentar yang miring. Tak hanya itu, ada juga pernyataan dari Chunlo yang lagi ramai diperbincangkan oleh para netizen. Adapun postingannya kayak gini, aku langsung aja bacain. Stop buat mikir nikah sama aku tiap hari. Cepat temukan laki-laki agar mulai mengenal dan juga pacaran. Jangan cuma ngejar idol. Kamu gak bakalan pacaran sama aku. Kenapa mikirin aku? Pikirin cowok lain. Kamu harus hidup bahagia. Itu adalah pernyataan dari Chunlo. Dan pernyataan dari Chunlo ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan netizen. Oke, ada netizen yang tidak suka gitu dengan komentar dari Chunlo tadi. Tapi ada juga netizen yang merasa, oh benar ya kata Chunlo, kita itu harus realistis loh guys. Nah cinggu, buat kalian yang marah sama Chunlo, dikarenakan pernyataannya ini, kalian juga perlu tahu ya, kenapa Chunlo mengatakan hal seperti itu. Mungkin ada dari kalian yang belum tahu, tapi aku sempat bahas hal ini juga tahun lalu kalau nggak salah. Chunlo itu pernah diteror sama Saseng. Oke, Chunlo itu pernah diteror guys sama Saseng. Gak cuma Chunlo, tapi Haechan juga pernah seperti itu gitu. Kalau belum tahu ya, jadi waktu itu ada Saseng. Jadi Saseng ini kerap kali menelpon Chunlo
Oke, dia itu kerap kali nelponin Chunlo. Selain dia nelponin Chunlo, dia itu juga kayak meneror Chunlo dengan tulisan. Tulisannya ini disinyalir itu ditulis pakai darah. Parah kan? Pokoknya dia bilang aku cinta Chunlo atau apalah, itu aku lupa banget. Itu aku bahas tahun lalu. Mungkin kalian bisa nonton, aku udah taruhin di description. Oke, bukan di description sih guys, tapi di bagian rekomendasi. Kalian bisa buka ya. Yang itu nanti kalian nonton full deh. Jadi kalau Chunlo ngebuat hal seperti ini, menurut aku dapat kita maklumi ya. Besarnya kontroversi ini membuat komunitas fans dari Chunlo terbesar di Tiongkok, yaitu Lilyland, tak tinggal diam. Penggemar Chunlo tidak akan tinggal diam dengan siapapun yang telah membuat Chunlo menuai kritikan dikarenakan fitnah tak berdasar. Penggemar tersebut pun meminta siapapun yang memiliki bukti para pelaku fitnah mengirimkan kepada mereka untuk dibawa ke ranah hukum. Adapun pernyataan dari Lilyland adalah seperti yang berikut ini. Zhong Chunlo selalu menunjukkan citra positif kepada semua orang dan telah memenangkan cinta dan juga dukungan banyak orang dengan sikap berdedikasi dan serius. Sebagai klub pendukung Zhong Chunlo terbesar di Tiongkok, kami selalu berpegang pada niat awal untuk menjaga dan juga mendukung impian Chunlo dan tidak akan mentolerir kejahatan yang tidak beralasan yang menjadikannya korban. Terakhir, penggemar dan teman juga diminta untuk menjaga sikap rasional dalam menghadapi informasi online yang kompleks dan juga selalu berubah. Secara aktif menanggapi seruan nasional untuk bertindak di internet, memanfaatkan fungsi melaporkan dengan baik, menolak tindakan ilegal online, dan bersama-sama menjaga lingkungan online yang baik dan juga sehat. Wow, ini sampai Lilyland itu turun tangannya dikarenakan penyebaran hal seperti ini. Dan setahu aku ya Cinggu, untuk pesan-pesan yang ada di bubble itu kayaknya tidak boleh disebarkan secara luas. I mean itu kan yang boleh melihatnya adalah orang-orang yang emang punya bubble. Bener gak sih? Kalau disebarkan juga katanya sih seperti yang aku baca-baca kemarin itu katanya tidak boleh. Dan itu juga sudah melanggar hak privacy. Jadi untuk yang menyebarkan, wah parah juga sih. Which mean di sini ya gimana ya? Bukankah yang bisa melihat bubble itu cuman orang yang sudah subscribe ya? Atau udah yang berlangganan ya gak sih? Jadi buat yang udah subscribe atau join gitu ya kan di bubble, khususnya berlangganan di bubble-nya Chunlo, jangan disebarin lagi ya guys. Takutnya orang-orang yang nggak paham gitu ya kan. Apalagi ini juga informasi yang sepotong, dapat kita bisa bilang nggak lengkap gitu ya kan. Dan banyak yang belum tahu tentang bagaimana kehidupan dari Chunlo dan juga gimana kisah di masa lalu gitu. Sama seperti yang aku bilang tadi, banyak yang belum tahu tentang bagaimana Chunlo ini menghadapi Saseng dan juga NCT menghadapi Saseng. Jadi menurut aku, kalau Chunlo mengatakan hal seperti itu, bukan berarti kalian tuh harus marah. Oh, Chunlo nggak cinta, Chunlo nggak sayang sama kita. Dia itu sayang guys sama kalian. Tapi bukan berarti sayangnya dia cinta seperti sepasang kekasih sama kalian. Bayangin penggemarnya jutaan guys. Dia itu cuma satu orang nikahin beribu orang di sini kan nggak mungkin. Kalau kita pikir pakai logika kan gitu, bener nggak? Oke Cinggu, sekian aja untuk hari ini. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry. Dan mungkin ada kesalahan informasi, jangan sungkan-sungkan untuk koreksi aku dan cara komen di bawah. See you next time. Annyeong, kamsahamnida, goodbye.